Ya, data nominal ya, yaitu data yang timbul hanya untuk kepentingan membedakan saja atau hanya untuk pengklasifikasian atau penggolongan sesuatu. Saya ulangi ya, data nominal adalah data yang fungsinya hanya untuk membedakan atau mengelompokkan atau menggolongkan saja. Tidak ada maksud lain. Contoh ya. Contoh data yang hanya untuk membedakan saja. Nah, misalnya ya, kalau Anda melihat pemain sepak bola, nah, di punggungnya itu dikasih nomor. Ya, dikasih nomor 1, ada 5, ada 7, ada 11, ada 33 dan seterusnya. Nah, data-data angka tersebut hanya untuk kepentingan membedakan saja, gitu ya. Si A nomor 2, misalnya si B nomor 10, atau si C nomor 12. Hanya untuk membedakan, tidak ada kepentingan-kepentingannya lain. Misalnya, nomor 12 itu lebih bagus dari nomor 10, nomor 10 lebih bagus dari nomor 1, tidak ada, tapi hanya untuk membedakan saja. Contoh yang lain misalnya ya, di Fakultas Ekonomi Bisnis ada 2 program studi ya, misalnya 1 program studi akuntansi, 2 program studi manajemen. Nah, maka angka 1 dan 2 di situ adalah data nominal. Kenapa? Karena hanya untuk membedakan saja. Nomor 1 prodi akuntansi misalnya, nomor 2 prodi manajemen. Bukan berarti nomor 1 lebih bagus dari nomor 2 atau sebaliknya ya, atau nomor 2 lebih bagus dari nomor 1, bukan. Itu hanya untuk kepentingan pengelompokan. Demikian juga untuk Fakultas Ilmu Keislaman misalnya ya. Fakultas Ilmu Keislaman misalnya 1 ada prodi Ekonomi Syariah, 2 ada prodi Piaudi misalnya, 3 ada prodi komunikasi penyiaran Islam. Nah, 1, 2, 3 di situ data nominal hanya untuk kepentingan membedakan, mengelompokkan, menggolongkan saja. Gitu ya. Oke. Lanjut sekarang data ordinal. Ya, data ordinal. Nah, kalau data ordinal selain untuk kepentingan membedakan, menggolongkan, ada tambahannya, yaitu adanya ranking atau peringkat, gitu ya. Ranking peringkat. Nah, contoh misalnya, ya, tingkatan pendidikan, ya, misalnya tingkatan pendidikan 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, gitu kan. 4 perguruan tinggi. Nah, 1, 2, 3, 4 di situ selain untuk kepentingan membedakan bahwa ada SD, ada SMP, ada SMA, tapi juga di sana menunjukkan peringkat, gitu ya. Jadi kalau pendidikan kan pasti SD, kemudian SMP, SMA. Ya kan, tidak mungkin misalnya pendidikan 1 SD, 2 SMA. Nah, pasti Anda langsung tahu ada yang dilewat begitu. Nah, itu adalah data ordinal. Jadi selain untuk kepentingan membedakan, tetapi juga ada peringkatnya, gitu ya. Oleh karena itu, misalnya dosen atau guru memberikan peringkat kepada mahasiswa ya. Ada yang ranking 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Ani ranking 1, Firman ranking 2 misalnya. Nah, angka 1 dan 2 di situ selain untuk membedakan ya, membedakan apa? Bahwa ada Ani, ada Firman kan begitu. Tapi juga untuk peringkat bahwa si Ani itu adalah peringkat 1, sedangkan Firman peringkat 2. Nah, maka ketika suatu data untuk kepentingan membedakan plus juga ada peringkat, ada ranking, maka itulah ordinal. Contoh tadi tingkat pendidikan, kemudian ranking murid atau mahasiswa, gitu ya. Itu ada unsur membedakan dan ada unsur ranking. Ya, baik.
berarti nominal, ordinal. Berarti Anda sudah bisa membedakan ya. Kalau misalnya di perusahaan ya, di perusahaan itu ada bagian-bagian, misalnya ada perusahaan X ya, 1 ada bagian akunting, 2 bagian promosi misalnya ya, 3 bagian produksi, 4 apalagi misalnya. Nah, maka 1, 2, 3, 4 di situ itu kan bukan peringkat, hanya untuk membedakan. Maka bagian akunting, bagian marketing, bagian produksi, misalnya bagian distribusi, misalnya angka 1, 2, 3, 4 di sana itu sekali lagi data nominal, ya kan? Di situ bukan data ordinal tapi data nominal. Baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu data interval. Kita masih membahas tentang ini ya, penggolongan data berdasarkan cara menyusun angkanya. Ini yang warna hijau ini ya. Oke, sekarang data interval. Nah, data interval itu mengandung unsur nominal, mengandung unsur ordinal, tetapi juga ada batas-batasnya, ada interval-intervalnya, begitu ya. Jadi saya ulangi, data interval itu ada unsur membedakan, ada unsur tingkatan, tapi ada batas-batasnya, ada intervalnya, begitu ya. Contoh misalnya kalau Anda mengisi kuesioner ya, nah, misalnya calon mahasiswa baru tuh, ya, sekarang sedang musim penerimaan mahasiswa baru, dikasih kuesioner atau isian begitu, di sana biasanya ada pertanyaan penghasilan orang tua. Nah, di sana tidak langsung harus mengisi berapa ya, tapi biasanya dikasih data yang sifatnya interval. Misalnya calon mahasiswa tersebut harus mengisi A, misalnya kurang dari 2 juta. B, misalnya ya antara 2 juta sampai dengan 4 juta, kan begitu. C, 4 juta sampai dengan 6 juta. D, di atas 6 juta. Nah, itulah data interval. Ada nggak ciri nominal ordinalnya? Ada. Ya, tadi 1 kurang dari berapa tadi? Kurang dari 2 juta. Itu kan untuk membedakan antara yang kurang 2 juta, antara 2 juta dan 4 juta, ya, atau lebih dari 4 juta, itu kan untuk membedakan. Tetapi juga ada unsur tingkatan, ya kan? Yang kurang dari 2 juta nomor 1, 2 juta sampai dengan 4 juta nomor 2, nah itu kan ada tingkatannya. Misalnya dari 1, 2, 3, 4 semakin tinggi, kan begitu. Nah, maka contoh tadi merupakan data interval. Oke, yang berikutnya apa? Data rasio. Ya. Nah, data rasio itu selain nominal, ordinal, interval, juga rasio ini sifatnya adalah bisa dihitung secara matematis. Maka itu termasuk kategori rasio. Ya. Contoh misalnya, ya, yang rasio itu bisa dihitung secara matematik. Ya. Misalnya si A punya uang 2.000. Si B punya uang 6.000. Nah, uang 2.000 dan 6.000 di sana itu data rasio. Kenapa? Karena yang 6.000 itu 3 kali lipat dari uang yang 2.000. Gitu kan? Nah, maka karena bisa dihitung secara matematis itu disebut dengan data rasio. Makanya data rasio itu data yang tertinggi ya, sifatnya yang tertinggi karena bisa dihitung secara matematis. Yang tadi bisa dihitung nggak yang nominal, ordinal, interval? Tidak ya. Yang nominal misalnya ya, apa tuh misalnya jenis kelamin misalnya kan, ini yang nominal ya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, angka 1, 2 di sana nominal karena hanya untuk membedakan saja. Nah, kemudian kan tidak bisa 1 tadi laki-laki, 2 perempuan misalnya ya, pilihan kan, 1 laki-laki, 2 perempuan misalnya jenis kelamin itu kan tidak berarti yang perempuan itu 2 kali laki-laki kan, tidak bisa. Tapi kalau jumlah uang tadi yang si A punya 2.000, si B punya 6.000, maka si B
itu punya uang 3 kali lipat dari si A. Atau dengan kata lain, si A mempunyai uang sepertiganya dari si B. Nah, itu kan dihitung secara matematis ya. Maka jumlah uang yang dimiliki seseorang itu termasuk contoh data rasio. Ya. Apalagi misalnya, nah, berat badan. Berat badan juga data rasio ya. Data rasio. Misalnya seseorang berat badannya berapa? 50 kilo misalnya. Si B 100 kilo. Nah, maka si B itu berat badannya 2 kali lipat dari si A. Kan begitu. Atau si A setengahnya dari si B. Maka berat badan itu contoh dari data rasio. Oke ya. Itulah data berdasarkan cara menyusun angkanya. Sekali lagi, nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi ada 4 data. Kita lanjutkan. Data yang berikutnya yaitu berdasarkan bentuk angkanya. Kalau berdasarkan bentuk angkanya, maka ada data tunggal dan ada data kelompok atau data bergolong. Ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Data tunggal. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, ini kan filenya sudah dikasih. Nah, di sini ada penjelasannya. Tadi yang saya jelaskan tuh ada di sini ya. Nah, baik, sekarang data tunggal. Nah, ya ini nih data tunggal. Data tunggal disebut juga ungrouped data. Disebut juga data yang tidak dikelompokkan. Yaitu data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan. Atau data statistik yang angka-angkanya tidak dikelompokkan. Itu adalah data tunggal. Ya. Contoh misalnya ya. Negara Indonesia misalnya ya mengekspor barang misalnya ya ke luar negeri misalnya 3.000 ton. Malaysia berapa misalnya 2.000 ton. Nah, maka itu data tunggal karena disebutkan secara individu ya. Jadi merupakan satu unit. Contoh yang lain misalnya. Ya, mahasiswa A nilai tugas statistiknya memperoleh 70. Mahasiswa B nilai statistiknya 85 misalnya. Mahasiswa C nilai tugas statistiknya 40 gitu. Maka si A, B, C tadi nilai angka tugas statistiknya merupakan data tunggal. Ya, data tunggal karena datanya tidak dikelompokkan. Nah, sekarang yaitu tadi nomor 1 ya, data tunggal. Yang kedua tadi data dikelompokkan atau data bergolong ya. Coba lihat lagi ke atas supaya Anda tidak lupa. Nah, tadi kan berdasarkan bentuk angkanya ada data tunggal, ada data kelompok atau data bergolong. Nah, data kelompok apa? Nah, Anda lihat lagi ke bawah adalah data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Ya, data statistik yang tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Itulah data bergolong atau disebut juga grouped data. Tadi kalau yang pertama ungrouped, ini disebut dengan grouped data. Apa contohnya? Gitu misalnya ya. Kalau tadi saya memberikan contoh mahasiswa A nilai statistiknya atau nilai tugas statistiknya 70, misalnya si B 40, si C berapa? Misalnya 90. Itu data tunggal. Nah, kalau data yang dikelompokkan gimana? Nah, misalnya informasinya bukan hanya mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, tapi mahasiswa satu kelas misalnya gitu ya. Mahasiswa kelas A misalnya. Ya. Yang memperoleh nilai tugas statistik antara 30 sampai dengan 50 misalnya. Ada waduh ini maaf nih HP-nya trouble. Waduh. Sebentar ya. Sebentar, aduh ini jadi kembali lagi nih.
Ini saya pakai HP ya, biar ini biar ringan nanti hasil rekamannya, nggak terlalu berat. Oke, nah ini ulangi. Aduh, sebentar ya, sambil menunggu ini loading, saya ulangi. Contohnya apa yang data grup IT tadi, data yang dikelompokkan. Contohnya mahasiswa yang memperoleh nilai tugas statistik nilainya antara 30 sampai 50 ada 5 mahasiswa misalnya. Yang nilainya antara 51 sampai dengan 60 ada 15 mahasiswa. Yang nilainya antara 61 sampai dengan 70 ada misalnya berapa? 8 mahasiswa. Nah, itu kan dikelompokkan gitu ya. Nah, maka contoh yang barusan itu adalah contoh data yang dikelompokkan atau grouped data. Gitu ya, grouped data. Contoh yang lainnya apa? Misalnya dalam ekonomi ya. Dalam ekonomi apa tuh contohnya yang dikelompokkan seperti itu? Misalnya ya, perusahaan ya yang dalam 1 bulan memperoleh laba misalnya ya antara berapa 100 juta sampai dengan 500 juta, itu ada berapa